nama saya Siska Melia dengan NIM 23110 2112 20177 akan menjelaskan ruang lingkup hukum tata negara. Terkait ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu pertama, bentuk negara dalam kurung kesatuan atau federasi. Kedua, bentuk pemerintahan dalam kurung kerajaan atau republik. Tiga, bersistem pemerintahan dalam kurung presidentil, parlementer, monarki. 4. Corak pemerintahan dalam kurung diktator praktis, nasionalis, liberal, demokratis. 5. Sistem pendelegasian kekuasaan negara dalam kurung desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah. 6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana dalam kurung peradilan, pemerintahan, perundangan. 7. Wilayah negara dalam kurung darat, laut, dan udara. 8. Hubungan antara rakyat dengan negara dalam kurung abdi negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan atau golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya. 9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan dalam kurung hak politik, sistem perwakilan, pemilihan umum, referendum, sistem kepartaian atau penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan. 10. Dasar negara dalam kurung arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat. 11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian negara dalam kurung lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang, bendera, dan sebagainya. Pengertian hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Terkait hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit, hukum administrasi negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut, hak-hak organisasi, batas-batasan, dan wewenang. Hukum administrasi negara adalah yang mempelajari jenis, bentuk, serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya. Menurut Budiman Sinaga, secara sederhana, hukum tata negara membahas negara dalam keadaan diam, sedangkan hukum administrasi negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang betul-betul bergerak. Misalnya mengenai sebuah keputusan tata usaha negara, keputusan itu harus diserahkan dari penjabat tata usaha negara kepada seseorang. Terkait hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian abstrak, artinya tidak terikat waktu dan tempat. Ilmu negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori negara serta hakikat negara. Hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan konkret, artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat. Hukum tata negara mempelajari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Hukum tata negara mempelajari negara dari segi struktur.
Dengan demikian, hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara adalah ilmu negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara lebih lanjut. Dengan kata lain, ilmu negara yang mempelajari konsep, teori tentang negara merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara. Terkait hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik, hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena setiap undang-undang pada hakikatnya disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, sedangkan hukum tata negara melihat undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara. Dengan kata lain, ilmu politik melahirkan manusia-manusia hukum tata negara. Sebaliknya, hukum tata negara merumuskan dasar dari perilaku politik atau kekuasaan. Menurut Barents, hukum tata negara ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut. Sumber-sumber hukum tata negara merujuk pada berbagai aspek yang menjadi dasar atau landasan penyusun sistem hukum suatu negara. Berikut menjelaskan tentang sumber-sumber hukum tata negara. A. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala hal atau lembaga yang memberikan kekuatan atau keabsahan pada suatu peraturan hukum. Sumber-sumber ini menjadi landasan untuk pelaksanaan suatu negara. B. Macam-macam sumber hukum. Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer mencakup konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan sumber hukum sekunder mencakup keputusan pengadilan, doktrin hukum, dan adat istiadat. C. Sumber hukum tata negara. Sumber-sumber hukum tata negara utama adalah konstitusi negara. Konstitusi menetapkan struktur dasar negara, kedudukan lembaga negara, hak asasi manusia, serta mekanisme perubahan amandemen. Hierarki peraturan perundang-undangan RI di Indonesia. Peraturan undang-undang mengikuti hierarki yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan undang-undang hierarki mencakup undang-undang dasar, undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan presiden, Perpres. Hierarki ini menentukan tingkat keabsahan dan kekuatan hukum dari setiap jenis peraturan tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Ya, perkenalkan, nama saya Farenti Glory Salutari dengan NIM 23102112201775. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum tata negara, yaitu terkait pengertian asas-asas hukum tata negara dan dimensi asas hukum tata negara. Nah, yang pertama akan saya bahas mengenai asas. Asas dapat diartikan sebagai dasar, alas, tumpuan, dan landasan berpikir. Nah, dapat dikatakan bahwa asas hukum tata negara adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental yang dijadikan landasan berpikir dan pedoman di dalam pembentukan ketentuan-ketentuan hukum tata negara. Sebagai tambahan, menurut Budi Susetyo bahwa mempelajari asas-asas hukum ketatanegaraan suatu negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya di Indonesia sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam hukum tata negara sendiri dikenal ada 5 asas. Apa saja yang menjadi asas atau dasar yang melandasi terbentuknya peraturan-peraturan hukum tata negara? Yang pertama, asas Pancasila. Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas kedaulatan rakyat mengkehendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat.
dan pada akhirnya pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas yang ketiga, asas negara hukum, yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas negara hukum cirinya yaitu adanya konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua, adanya pembagian kekuasaan serta diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyatnya. Yang keempat, asas negara kesatuan. Salah satu cara untuk menjaga keutuhan negara yaitu dengan membentuk hukum yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 ditegaskan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka setiap rumusan peraturan hukum ketatanegaraan yang akan dibuat harus mengedepankan asas persatuan dan kesatuan negara dan tidak boleh peraturan yang memicu perpecahan. Yang kelima, ada asas pemisahan kekuasaan dan check and balances. Konsep pemisahan ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif dianggap sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances. Dengan adanya prinsip ini, maka kekuasaan negara diharap dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan negara oleh aparat penyelenggaraan negara atau pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Perkenalkan, nama saya Penny Hindu dengan NIM 231021122019. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai dari macam, tugas, dan kewenangannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Berikut tugas dan wewenang MPR. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. 4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. 5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. 6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua bakal calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. 7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah satu lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas dan wewenang dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan lainnya. Yang pertama, tugas dan wewenang DPR terkait fungsi legislasi. 1. Menyusun program legislasi nasional. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang. 3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SD dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 4. Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. 5. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. 6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemilihan pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Kemudian, yang kedua, tugas dan wewenang DPR terkait fungsi anggaran. 1. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. 2. Memberhentikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama.
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Kemudian yang ketiga, tugas dan wewenang DPR terkait fungsi pengawasan. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. 2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDO lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dan yang keempat, tugas dan wewenang DPR lainnya. 1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. 3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar, dan menerima penempatan duta besar lain. 4. Memilih anggota BPK dengan memperlihatkan pertimbangan DPD. 5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. 6. Memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan oleh Presiden. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. 1. Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDO lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. Memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. 4. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam daerah. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 5. Penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan dan daerah. 6. Pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah atau Raperda dan peraturan daerah yaitu Perda. Kemudian, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang lembaga eksekutif Presiden. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintah, yakni Presiden, wakilnya, serta menteri-menteri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, berikut tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara pemerintahan. 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 10. 2. Memilih dan memutuskan pengangkatan duta dan konsul. Undang-Undang Pasal 13 ayat 1. 3. Menerima dan menempatkan duta negara lain dengan memerhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Pasal 13 ayat 1. 4. Memegang kekuasaan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1. Menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 3 ayat 2. 6. Mengangkat dan memberhentikan para menteri yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 17 ayat 2. 7. Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 2 ayat 4. 8. Merancang undang-undang yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 23 ayat 2. 9. Meresmikan anggota BPK yang dipilih DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 23F ayat 1.
10. Memberikan persetujuan dan menetapkan hakim agung yang pencalonannya diusulkan oleh Komisi Yudisial dan DPR yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 24A ayat 3. 11. Mengangkat dan memberhentikan anggota yudisial dengan persetujuan DPR yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 24B ayat 3. 12. Menetapkan anggota hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 24C ayat 3. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan tentang lembaga eksekutif wakil presiden. Yang satu, membantu presiden dalam melaksanakan kewajibannya. 2. Menggantikan presiden hingga habis masa periodenya apabila presiden meninggal dunia, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama masa jabatan yang telah ditetapkan. 3. Memerhatikan secara khusus serta menampung masalah yang memerlukan penanganan utama yang menyangkut kesejahteraan rakyat. 4. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen, lembaga non-departemen, inspektur jenderal departemen yang bersangkutan, serta deputi pengawasan dan lembaga non-departemen yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan Mahkamah Agung atau pada nomor 6, yaitu merujuk pada Mahkamah Agung. Lembaga politik ini memiliki fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain. Berikut tugas dan wewenangnya. 1. Sebagai pengadilan negara tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan secara adil, tepat, dan benar. Kemudian yang keenam, saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung. Berikut tugas dan wewenangnya. 1. Sebagai pengadilan negara tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. 2. MA berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam pasal 28, 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, dan semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku pasal 33 dan pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. 3. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materi bertentangan dengan peraturan dan tingkat yang lebih tinggi dalam pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. 4. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara tercantum dalam pasal 4 dan pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970. 5. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, pengadilan, dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim tercantum pada pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 serta terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. 6.
mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. 7. Membuat peraturan membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. 8. Memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya, tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. MA memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi, tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya, perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 14 ayat 1. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara selain gerasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. 9. Meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, tercantum pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA. 10. Badan-badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan MA. 11. Mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi. Berikut tugas yang wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. 1. Menjaga konstitusi dan tegakkan prinsip konstitusionalitas hukum. 9. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 4. Memutus pembubaran partai politik. 5. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 6. Memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melanggar hukum, melakukan perbuatan tercela, atau tidak memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ke-8, saya akan menjelaskan tentang Komisi Yudisial atau KY. Untuk tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Komisi Yudisial diatur oleh undang-undang yang dikutip dalam laman Berikut adalah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial yang diatur oleh undang-undang yang dikutip dari laman Komisi Yudisial. 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung. 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. 3. Menetapkan calon hakim agung. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang Komisi Yudisial atau KY. Tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur oleh undang-undang yang dikutip dari laman Komisi Yudisial. 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung. 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. 3. Menetapkan calon hakim agung. 4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. 5. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. 6. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. 7. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. 8. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. 9. Mengambil langkah hukum
dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 10. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. 11. Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim oleh hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Aulia dengan NIM 231021122017 akan menjelaskan tentang lembaga independen, perkembangan lembaga independen, macam, tugas, dan kewenangan lembaga independen. Lembaga independen negara dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari pemerintahan yang menyerahkan kewenangan untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri. Jadi, lembaga independen negara dapat diartikan sebagai keputusan negara dalam pembentukan lembaga baru yang keanggotaannya diambil dari unsur-unsur non-negara dan diberikan kekuasaan serta fasilitas oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Dalam perkembangannya, lembaga negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari era Orde Baru pasca runtuhnya rezim otoritarisme zaman pemerintahan Presiden Soeharto pada paruh pertama tahun 1998 yang dilegitimasikan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemunculan lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menuai pro dan kontra. Kemunculan lembaga negara tersebut mendatangkan banyak pertanyaan yang cukup negatif karena munculnya lembaga negara pada saat itu dianggap hanya sebagai cabang kekuasaan tertentu dan merupakan perwujudan dari kelatahan demokrasi yang berkuasa. Reformasi Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai 2002 merupakan perubahan besar ketatanegaraan di Indonesia yang mengiringi menuju masa transisi ke demokrasi. Hal tersebut memicu lahirnya banyak lembaga independen negara ataupun komisi-komisi negara. Jauh sebelum itu, Amerika Serikat saat krisis ekonomi melanda dunia pada tahun 1914, sehingga Amerika sangat mengharapkan adanya lembaga khusus yang memanage dalam dunia bisnis. Hal tersebut bertujuan untuk mengontrol rivalitas dunia bisnis, sehingga muncullah lembaga Federal Trade Commission. Pada periode selanjutnya muncullah lembaga-lembaga baru atau disebut komisi negara independen seperti The Consumer Product Safety Commission, Federal Communication Commission, Interstate Commerce Commission. Negara Inggris dalam perjalanannya juga melahirkan lembaga-lembaga negara baru yang bahkan dimulai sejak era revolusi industri. Kemunculan lembaga-lembaga tersebut merupakan jawaban atas meningkatnya permasalahan masyarakat Inggris. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah Countryside Commission, The Health and Safety Commission, The Office on Fair Trading, dan lembaga-lembaga lainnya. Macam-macam lembaga independen di Indonesia ada antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Komisi Penyiaran Indonesia KPI, Komisi Yudisial KY, Komisi Pemilihan Umum KPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia KPAI, dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Untuk tugas lembaga independen di Indonesia adalah lembaga independen memiliki peran penting dalam pengawasan kinerja pemerintahan. Tugas utama lembaga independen adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan bertindak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Oke, sekian dari saya, Maulidana Aulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najida Hanairah dengan NIM 23102112201779. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Yang pertama, mari kita bahas tentang konsepsi demokrasi di Indonesia. Demokrasi di negara kita didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pentingnya kedaulatan rakyat, pemerintahan yang adil dan berkeadilan, serta pengakuan atas keberagaman budaya, agama, dan suku. Ini berarti dalam setiap kebijakan dan keputusan, suara rakyat harus didengar dan hak-hak mereka harus dilindungi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem dan praktik demokrasi di Indonesia.
Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem yang didasarkan pada 5 prinsip dasar negara. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia meliputi pemilihan umum yang dilakukan secara rutin, pengambilan keputusan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, serta kebebasan berserikat dan berekspresi. Artinya, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dan menyuarakan pendapat mereka. Dan yang terakhir, mari kita lihat sistem dan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pemilihan umum di negara kita diatur oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa yang disebut Bawaslu. Pemilu ini dilaksanakan secara berkala untuk memilih wakil rakyat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten garis miring kota. Proses pemilu melibatkan partisipasi aktif dari partai politik, calon legislatif, serta pemilih, yaitu kita semua sebagai warga negara Indonesia. Dengan adanya pemilu, kita dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili suara dan kepentingan kita secara demokratis. Baik, saya Alia Aziza dengan NIM 2310211220173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas pemerintah daerah. Asas-asas pemerintah daerah sendiri terbagi menjadi 3, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan yang ketiga asas tugas pembantuan. Desentralisasi itu sendiri adalah pemberian kewenangan dari pengelola teratas dari suatu struktur organisasi kepada pengelola yang lebih rendah. Dalam bernegara, asas desentralisasi adalah penyerahan tanggung jawab, urusan atau kewenangan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan atau otonomi yang lebih luas untuk dapat melaksanakan pemerintahannya, membuat keputusan, serta mengendalikan sendiri kebijakan daerahnya atas dasar inisiatif sendiri atau tanpa intervensi daripada pusat. Asas ini meringankan pemerintah pusat dalam mengambil kewenangan atau kebijaksanaan yang bersifat kedaerahan. Juga dengan pemberian kewenangan seperti ini diharapkan dapat membentuk delegasi yang mampu mengambil keputusan secara mandiri. Asas ini dapat dilihat dari terdapatnya pilkada yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta diseleksi oleh rakyat itu sendiri. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dalam sistem pemerintahan adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada aparatur pemerintah pusat yang bertindak sebagai wakil dan ditempatkan di daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah pusat di wilayahnya, seperti pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pusat. Lalu yang ketiga ada tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah pusat kepada daerah atau dari daerah provinsi kepada kabupaten atau kota untuk melaksanakan tugas tertentu yang mana menyelesaikan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau kewenangan daerah provinsi. Juga disertai dengan pembiayaan untuk melaksanakan tugas, penyediaan sarana atau prasarana, serta wajib melaporkan atau mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada yang menugaskan. Pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas di wilayah kabupaten atau kota, pemerintah pusat mengirimkan dana bantuan guna mendukung operasional puskesmas. Maka, daerah kabupaten atau kota juga wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pembantuan ini kepada pemerintah pusat. Ini merupakan contoh penerapan asas tugas pembantuan pada sistem pemerintahan di Indonesia.